Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap semangat untuk belajar demi masa depan kalian. Berjumpa kembali bersama kami di program yang sama dan channel yang sama, yaitu pembelajaran online mata pelajaran ilmu pengetahuan alam semester 2. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang sifat bahan dan pemanfaatannya serta penyusun partikel atom. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Persilakan berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Jangan kemana-mana, jangan di-skip, ikuti terus video pembelajaran kali ini agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, khususnya materi sifat dan bahan. Yuk kita simak. Berikut ini kita akan membahas tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup yang berada di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 2. Berikut ini adalah kompetensi dasar atau KD 3.8 dan 4.8. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kali ini. Selanjutnya adalah pembahasan tentang partikel. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi. Jadi, partikel itu materi yang sangat kecil tetapi masih memiliki sifat materinya. Walaupun kita potong sekecil mungkin, tapi masih memiliki sifat materi tersebut. Berikutnya adalah partikel penyusun materi. Partikel penyusun materi terbagi atas 3. Yang pertama adalah atom, molekul, dan ion. Berikut ini kita bahas tentang atom. Atom itu apa? Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Jadi, atom itu bagian yang sangat terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Atom ini terdiri atas yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi, atom itu dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Jadi, di bagian tengah ini disebut dengan inti atom atau nukleus yang terdiri atas proton dan neutron. Proton memiliki muatan positif dan neutron tidak bermuatan atau bermuatan netral. Sedangkan yang bagian luar itu merupakan kulit atom yang dikelilingi oleh elektron yang memiliki muatan negatif. Berikutnya adalah bagian dari molekul. Molekul adalah gabungan dari 2 atau lebih dari atom, baik antara atom-atom yang sejenis maupun atom-atom yang berbeda jenis. Jadi, kalau kita contohkan berikut ini, berdasarkan jenis atom-atom pembentuknya, molekul dibedakan menjadi 2, yaitu
disebut molekul unsur. Molekul unsur ini adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis. Ada juga yang disebut dengan molekul senyawa. Molekul senyawa adalah gabungan dari atom-atom yang berbeda unsurnya. Berikut ini contoh dari atom oksigen. Dari atom oksigen ini tersusun atas 2 oksigen. Dan yang kedua adalah kalau kita gabungkan antara atom oksigen dengan atom hidrogen, maka akan terbentuk H2O. Berikut ini adalah 1 molekul oksigen dan 1 molekul hidrogen, jadi O2 dan H2O. Jadi karena ini memiliki unsur yang sama, maka disebut dengan molekul unsur. Tetapi kalau kita gabungkan antara H dan O, maka akan membentuk 1 molekul air yang terdiri atas H2 dan 1O. Nah, molekul H2O ini disebut dengan molekul senyawa. Berikut ini contoh-contoh molekul unsur. Nama zat hidrogen, rumus kimia H2O, struktur molekulnya H2O. Yang kedua, nitrogen, memiliki rumus kimia N2, struktur molekulnya HN. Yang ketiga adalah klorida, memiliki rumus kimia Cl2. Dan ini merupakan mata pelajaran yang pernah kita pelajari di kelas 7. Berikut ini adalah fosfor. Fosfor memiliki lambang unsur P. Rumus kimianya P4. Ya, jadi struktur molekulnya terdiri atas 4P. Berikut ini adalah contoh-contoh molekul senyawa. Yang pertama adalah air, memiliki rumus kimia H2O. Yang kedua adalah karbon dioksida. Karbon dioksida memiliki rumus kimia CO2. Sedangkan yang ketiga adalah amonia. Amonia ini memiliki rumus kimia NH3 yang terdiri atas N dan H3. Dan masih banyak juga contoh-contoh molekul senyawa yang lainnya. Berikut ini yang ketiga penyusun partikel adalah ion. Ion adalah atom yang bermuatan. Nah, muatan di sini maksudnya adalah muatan positif atau muatan negatif. Kalau atom itu bermuatan positif, maka disebut dengan kation. Sedangkan atom yang bermuatan negatif disebut dengan anion. Sedangkan proses pembentukan ion pada atom disebut dengan ionisasi. Berikut ini merupakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga telah menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Misalnya, fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan dapat digambarkan sebagai berikut ini. Berikut ini adalah unsur-unsur dalam proses fotosintesis. Ada CO2, ada H2O yang akan direaksikan menjadi C6H12O6 dan plus oksigen. Jadi CO2 ini merupakan contoh molekul senyawa yang terdiri atas karbon dioksida dan molekul senyawa air atau H2O akan menghasilkan glukosa yang memiliki rumus C6H12O6 dan oksigen. Jadi CO2 ini disebut molekul senyawa karena beda unsurnya. Sedangkan H2O ini termasuk molekul senyawa karena beda senyawa. C6H12O2 ini juga termasuk molekul senyawa juga, dan O itu termasuk molekul unsur. Zat-zat tersebut termasuk molekul unsur dan molekul senyawa. Berikut ini adalah penyusun atom, bahwa atom terdiri atas
inti atom yang memiliki muatan yang terdiri atas neutron dan proton. Neutron ini tidak bermuatan, sedangkan proton bermuatan positif. Inti atom atau nukleus ini dikelilingi oleh sebuah elektron. Nah, kalau kita amati di sini pada gambar tersebut terdiri atas 4 neutron dan 3 proton serta 3 elektron. Berikut ini contoh berikutnya. Di sini ada, kalau kita perhatikan di sini ada 2 neutron, 2 proton dan 6 elektron. Karena di sini lebih banyak elektronnya, maka atom tersebut disebut atom negatif. Berikut ini yang akan kita bahas tentang sejarah perkembangan teori atom. Yang pertama adalah Dalton. Di sini mulai dari atom yang paling sederhana sampai atom yang paling kompleks. Mengapa ini berbeda? Karena ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang sudah ditemukan para ilmuwan. Teori yang pertama adalah teori atom Dalton atau John Dalton. Dari teori atom Dalton ini ditemukan oleh Bapak Dalton. Menurut Dalton bahwa atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi bola pejal ini adalah di dalamnya sangat padat, tidak seperti pada bola pada umumnya, dan tidak ada rongga sama sekali. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama yang lainnya. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda-beda pula. Dan atom-atom ini dapat bergabung membentuk sebuah molekul. Dan ini atom yang pertama kali ditemukan oleh John Dalton. Berikutnya adalah teori atom menurut Thomson. Teori atom menurut Thomson ini ditemukan oleh Joseph John Thomson. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif, dan di tempat-tempat yang tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti. Jadi, Thomson menggambarkan sebuah atom seperti roti kismis, yang mana ya di dalam roti tersebut ditaburi oleh elektron dan proton. Jadi dalam atom tersebut terdapat muatan positif dan negatif. Selanjutnya, yang ketiga, teori atom menurut Ernest Rutherford. Menurut Rutherford, bahwa atom terbentuk bola, di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Jadi teori atom Ernest Rutherford ini yang pertama kali menjelaskan tentang teori atom, bahwa ya sebuah atom ini memiliki inti atom, yang mana menurut Ernest Rutherford ini bahwa atom ini memiliki inti dan kulit. Inti atom terdiri atas proton dan neutron, sementara inti tersebut dikelilingi oleh elektron. Berikut ini teori selanjutnya. Teori Bohr ini memperbarui atau menegaskan tentang Rutherford. Menurut teori atom Bohr, bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut dengan kulit atom. Jadi, elektron-elektron yang mengelilingi sebuah inti atom itu memiliki lintasan-lintasan tertentu atau yang disebut dengan kulit atom. Di mana kulit
atom ini disusun atas elektron-elektron yang memiliki lintasan tertentu. Berikutnya, teori atom yang kelima adalah teori atom modern atau yang disebut dengan mekanika gelombang. Teori ini menjelaskan tentang atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan elektron, di mana neutron dan proton membentuk inti yang padat yang disebut dengan nukleus atau inti atom. Elektron bergerak dikelilingi inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya, sehingga membentuk awan elektron yang disebut dengan orbital. Jadi, menurut teori atom modern ini digambarkan seperti gambar di samping ini. Ya, jadi yang bagian dalam ini adalah inti, sedangkan inti atom dikelilingi oleh elektron, yang mana elektron itu mengelilingi sebuah inti yang bergerak sangat cepat seperti kecepatan cahaya. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Ini merupakan gambaran tentang atom menurut teori modern. Jadi yang bagian tengah ini adalah inti atom, sementara yang bagian luar ini merupakan kulit atom. Jadi ya, teori atom dapat kita simpulkan ada 5, yaitu yang pertama ini adalah teori menurut John Dalton. Ya. Yang kedua ini ya ada bahwa sebuah atom terdiri atas muatan positif dan negatif, yang mana di situ digambarkan seperti roti kismis. Nah, teori ini dikemukakan oleh J.J. Thomson. Yang ketiga ini ya, teori yang ketiga bahwa inti atom dikelilingi oleh sebuah elektron, yang mana elektron memiliki lintasan. Nah, yang ketiga ini menurut Rutherford. Ya, sedangkan teori yang berikut ini yang keempat. Berarti atom ini digambarkan seperti inti atom, yang mana elektron sudah memiliki lintasan. Ini dikemukakan oleh Bohr. Dan yang kelima, teori atom modern, bahwa atom digambarkan seperti inti atom, yang mana elektron sudah bisa ditentukan sehingga tidak terlihat. Nah, kenapa teori pertama sampai teori yang kelima ini berbeda-beda ini? Karena ya, seiring dengan perkembangan zaman, teori ini terus berkembang sesuai dengan kemampuan teknologi. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas selanjutnya yaitu sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini sifat bahan terbagi atas 5. Yang pertama adalah bahan serat, bahan karet, bahan tanah liat dan keramik, bahan gelas, dan bahan kayu. Di situ sudah tertera contoh-contoh gambar tentang sifat bahan-bahan tersebut. Berikut ini yang akan kita bahas tentang bahan serat. Istilah serat sering dikaitkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan tekstil. Secara kimiawi, serat adalah suatu polimer. Berdasarkan asal bahan penyusunannya, serat dikelompokkan menjadi 2, serat alami dan serat sintetis. Serat alami termasuk polimer alami, sedangkan serat sintetis adalah polimer sintetis. Serat alami adalah serat yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Sedangkan serat sintetis merupakan serat yang dibuat oleh manusia. Bahan dasarnya tidak tersedia secara langsung dari alam. Setelah itu ada yang disebut juga dengan serat campuran. Serat campuran ini merupakan gabungan dari serat alami dan serat sintetis. Serat sintetis ini dibuat untuk memperbaiki kualitas bahan-bahan tersebut.
Pemanfaatan tekstil dari berbagai macam serat didasarkan pada ciri-ciri seratnya, antara lain kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Salah satu contoh cara untuk menentukan ciri dari bahan serat dapat dilakukan dengan analisis pembakaran. Berikut ini adalah bahan karet. Karet dihasilkan oleh pohon karet berupa getah seperti susu yang disebut lateks. Lateks diperoleh dengan cara menyadap, yaitu dengan menyayat kulit pohon atau pada bagian korteks tumbuhan tersebut. Secara kimiawi, karet alam adalah senyawa hidrokarbon yang merupakan polimer alam hasil pengumpulan lateks alam dan merupakan makromolekul atau polyisoprena. Karet sintetis terbuat dari bahan baku yang berasal dari minyak bumi, batu bara, minyak, gas alam, dan asetilin. Berikut ini jenis karet sintetis dengan sifat dan kegunaannya. Yang bara adalah MBR, yang merupakan ketahanan yang tinggi terhadap minyak. Biasanya digunakan dalam pembuatan pipa karet untuk bensin dan minyak, serta peralatan lain yang banyak dipakai dalam kendaraan bermotor. Yang kedua adalah CR. CR dengan ciri tahan terhadap nyala api, biasanya digunakan sebagai pipa karet, pembungkus kabel, gaskol, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah IIR. IIR merupakan sifat kedap air. Biasanya digunakan untuk bahan ban bermotor, pembalut kawat listrik, dan lain sebagainya, serta pelapis bagian dalam tangki. Itu semuanya adalah termasuk bahan karet. Yang ketiga adalah bahan tanah liat dan keramik. Tanah liat merupakan bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan keramik. Secara kimiawi, tanah liat termasuk hidrosilikat aluminium. Keramik dibedakan menjadi dua, keramik tradisional dan keramik halus. Keramik tradisional bahan bakunya dari tanah liat. Berdasarkan komposisi tanah liat dan suhu pembakarannya, keramik tradisional dibedakan menjadi tembikar, gerabah, keramik batu, porselin. Yang kedua adalah keramik halus. Keramik halus atau keramik teknik yang bahan bakunya dari oksida logam atau logam, seperti oksiga logam. Keramik halus ini penggunaannya seperti elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbin, dan pada bidang medis. Kemudian yang ketiga adalah bahan gelas. Bahan gelas dan kaca yang digunakan oleh masyarakat prasejarah berasal dari kaca alami yang disebut obsidian. Obsidian adalah produk sampingan alami dari letusan gunung berapi berupa benda yang tajam, mengkilap, dan warna hitam, orange, abu-abu, atau hijau. Menurut catatan sejarah, kaca sudah diproduksi sejak tahun 4 sebelum Masehi, yaitu dengan bahan pasir kuarsit yang dipanaskan sampai meleleh, kemudian dibiarkan dingin dan terbentuklah benda keras yang tembus pandang. Gelas ini aman digunakan sebagai kemasan karena beberapa sifat unggul sebagai berikut ini. Yang pertama, kedap terhadap air, gas, bau-bauan, dan mikroorganisme. Yang kedua, tidak dapat bereaksi dengan barang yang dikemas atau bahan kimia. Yang ketiga, dapat didaur ulang. Yang keempat, dapat ditutup kembali setelah dibuka. Yang kelima, tembus pandang sehingga isinya dapat dilihat.
Selanjutnya adalah bahan kayu. Pada umumnya kayu digunakan sebagai bahan untuk berbagai keperluan yang diperoleh dari kelompok tumbuhan berkayu berupa pohon. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari peralatan masak seperti sendok kayu, perabot meja, kursi, bahan bangunan, pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, alat transportasi, dan banyak juga yang lainnya. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah, tangga, aksesoris, dan cendera mata. Kayu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan karena mengandung komponen penting, yaitu selulosa, lignin, dan senyawa ekstraktif, yaitu senyawa tertentu yang dapat diambil dari kayu. Sebelum kita memanfaatkan kayu, kita harus memperhatikan sifat-sifat kayu. Oleh karena itu, kita harus mengenal sifat-sifat yang dimiliki oleh kayu tersebut. Berikut ini adalah beberapa sifat kayu. Yang pertama adalah bobot, berat jenis, keawetan, warna, tekstur, kesan raba, bau dan rasa. Yang ketujuh, nilai dekoratif. Dan yang kedelapan, kekerasan atau densitas. Setelah kita tahu sifat-sifat kayu tersebut, kita akan tahu pemanfaatan kayu tersebut. Bagaimana dengan materi tadi tentang sifat bahan dan pemanfaatnya? Kalian sudah paham semua kan? Namun jika kalian belum paham, kalian bisa simak video kembali agar kamu bisa memahami betul apa yang sudah kita pelajari tadi. Saya mengingatkan bahwa tugas untuk kalian agar bisa menambah pemahaman kalian dalam materi ini, Anda buka di materi PDF. Di situ sudah saya berikan tugas untuk kalian. Namun, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama agar bisa menambah berkahan untuk kita semua. Persiapan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqni ilayya innaka hajati wa la ta'udhani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ingatkan kembali bahwa tugas untuk materi ini ada di materi PDF. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.